Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dengan NIM 41819027. Dan saya akan mempresentasikan tugas UTS, yaitu teori dan peran baru komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan dalam arti luas meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan. Peranan yang dapat dilakukan komunikasi dalam pembangunan yaitu pertama, komunikasi dapat menciptakan iklim bagi perubahan dengan membujukan nilai. Yang kedua, sikap mental. Dan yang terakhir yaitu bentuk perilaku yang menuju modernisasi. Dan di sini mengajarkan keterampilan-keterampilan baru. Salah satu indikator modernisasi adalah hadirnya teknologi komunikasi yang sangat cepat perkembangannya. Teknologi komunikasi yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia pada akhirnya tidak mampu menempatkan manusia sebagai subjek, namun justru menjadi objek teknologi dalam komunikasi pembangunan. Yang diutamakan adalah kegiatan mendidik dan memotivasi masyarakat. Dan selanjutnya yaitu pada dasarnya dalam program pembangunan selalu melibatkan beberapa komponen. Minimal ada 3 komponen, yaitu komunikator pembangunan. Dalam hal ini bisa saja aparat pemerintah ataupun masyarakat, pesan pembangunan yang berisi ide-ide ataupun program-program pembangunan, yaitu masyarakat luas atau penduduk pada suatu wilayah yang menjadi sasaran pembangunan. Dapat dilihat dari beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan, keberhasilan ataupun kegagalan sebuah iklim komunikasi yang terjadi dalam proses tersebut. Beberapa program yang sukses di lapangan biasanya dilalui dengan proses komunikasi yang efektif antara semua komponen, baik itu pelaku pembangunan, komunikator dan komunikan, maupun pesan, perencanaan atau penyusunan, penyaluran dan penerimaan pemaknaan yang tersampaikan dengan baik kepada sasaran. Dalam proses pembangunan, masyarakat tidak semata-mata diperlakukan sebagai objek, tetapi lebih sebagai subjek. Dan selanjutnya ada poin-poin penjelasan, antara lain yang ke-1, perspektif krisis pembangunan. Yang kedua, peran baru komunikasi pembangunan. Yang ketiga, menjembatani jurang pemisah melalui strategi komunikasi pembangunan. Nah, yang ke-1 tadi yaitu perspektif komunikasi pembangunan. Dalam konteks kekinian masih menjadi topik diskusi yang menarik di kalangan akademika. Menarik karena jika diunut dari sejarahnya hingga kini masih sering dipersepsikan secara beragam. Keragaman perspektif dalam mempersepsikan komunikasi pembangunan sejalan dengan perkembangan ilmu komunikasi dan ilmu pembangunan itu sendiri. Diakui atau tidak, percepatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi global cenderung mengubah sebuah tantangan ilmu komunikasi dan pembangunan yang selama ini sudah dianggap mapan. Misalnya di era rezim orde baru, model komunikasi pembangunan ini fokus untuk mendukung program pemerintah. Hampir semua model komunikasi dan media massa seketika takut dengan rezim kekuasaan. Jika ada model komunikasi atau media massa yang berani bersikap kontroversi dengan pembangunan, pasti dapat sanksi dari penguasa. Misalnya jika publik berbentuk buku, maka dilarang dicetak atau beredar. Jika dibentuknya berita dalam media massa, siupnya dicabut dan sebagainya. Dan selanjutnya ada kelemahan konsep pembangunan yang selama ini dijalankan menurut penulis buku. Diantaranya adalah yang ke-1, model pembangunan yang berorientasi pada model top down yang mengacunya untuk kepentingan pihak pemerintah, bukan bersikap bottom up yang berangkat dari aspirasi dan untuk kepentingan rakyat. Dan yang kedua, model pembangunan yang menganut teori atau konsep dari barat yang tidak kontekstual dengan karakteristik negara berkembang. Dan yang ketiga, konsep pembangunan merupakan bentuk modernisasi yang merupakan kearifan lokal. Dalam konteks ini saya tidak menyangkal dan membenarkan asumsi penulis. Kecenderungan pembangunan yang kita rasakan memang seperti itu.
Dan selanjutnya ada pembahasan dilanjutkan pada kritik terhadap perspektif dominan. Pada kritik tersebut, penulis cenderung mengungkap teori-teori di masa lalu yang dierat kaitkannya dengan perspektif pembangunan di eranya, seperti kritik hambatan sosiokultural, kritik terhadap media massa, kritik terhadap kesenjangan pengetahuan, kritik terhadap penelitian, kritik terhadap dwipusinovasi. Dalam analisis kritiknya, pada dasarnya tidak ada hal yang bersifat kekinian karena yang digunakan untuk menganalisis teori yang sudah banyak dikenal pada ranah komunikasi pada umumnya. Misalnya bagaimana memaknai komunikasi pembangunan yang memiliki banyak persamaan dengan berbagai bentuk komunikasi seperti periklanan, media massa, politik, sosial, dan budaya. Dan selanjutnya ada komunikasi pembangunan dan perubahan sosial. Pembangunan itu di samping membentuk negara modern juga bertujuan memberi kesejahteraan kepada masyarakat miskin. Padahal ideologi yang dipesankan penulis buku ini adalah mengajak pembacanya untuk memaknai komunikasi pembangunan tidak secara parsial tetapi lebih komprehensif. Hanya sayangnya perspektif yang digunakan untuk menganalisis masih menggunakan paradigma komunikasi pembangunan yang lebih didominasi pesan transformasi informasi pembangunan kepada masyarakat ketimbang bagaimana informasi memberikan ruang kebebasan berkreasi untuk yang lebih produktif. Dan ada lagi yaitu peran baru komunikasi pembangunan. Beberapa definisi peran komunikasi pembangunan mendorong perubahan sosial di negara-negara berkembang. Menurut Stockholm 2004, peran yang dapat dimainkan untuk pengembangan komunikasi mengatakan yang ke-1, komunikasi dapat menciptakan iklim perubahan, dan yang kedua, komunikasi dapat mengajarkan keterampilan baru. Yang ketiga, media dapat bertindak sebagai pengganda sumber daya pengetahuan. Yang keempat, media dapat menawarkan pengalaman yang tampaknya hidup sendiri. Yang kelima, komunikasi dapat meningkatkan tujuan yang merangsang tindakan nyata. Yang keenam, komunikasi membantu orang menemukan kebijakan dan persatuan. Yang ketujuh, komunikasi dapat meningkatkan peluang orang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tengah kehidupan sosial. Dan yang ke-8, komunikasi dapat mengubah struktur kekuasaan dalam masyarakat. Ya, dan ke-9, komunikasi dapat menciptakan rasa kebangsaan sebagai sesuatu yang melampaui loyalitas lokal. Yang ke-10, komunikasi akan membantu mayoritas populasi memahami pentingnya maknanya sebagai warga negara. Yang ke-11, komunikasi memfasilitasi perencanaan dan implementasi. Yang ke-12, yang terakhir yaitu komunikasi dapat membuat proses ekonomi, sosial, dan politik gratis. Dan selanjutnya ada menjembatani jurang pemisah melalui strategi komunikasi pembangunan. Strategi pembangunan menentukan strategi komunikasi, maka makna komunikasi pembangunan pun bergantung pada modal atau paradigma pembangunan yang dipilih oleh suatu negara. Strategi komunikasi adalah manajemen perencanaan untuk mencapai suatu tujuan. Fungsi komunikasi pada konteks ini dianggap sebagai mekanisme untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan rencana pembangunan. Rogers 1976. Dan untuk melaksanakan konsep strategi komunikasi mempunyai efek yang baik bagi masyarakat, sebaiknya memperhatikan konsep IADI, yaitu intention, tahap membangkitkan perhatian masyarakat. Interest, menumbuhkan minat masyarakat terhadap pembangunan tersebut. Desire, menimbulkan hasrat untuk melakukan sesuatu masyarakat. Decision, ada keputusan untuk melakukan tindakan. Action, doing, itu. Dan selanjutnya, strategi pada hakikatnya adalah perencanaan, planning, dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah saja, melainkan harus
bagaimana taktik operasional itu. Dan ada lagi strategi komunikasi pembangunan. Menurut Academy Educational Development, yaitu ada 4 strategi komunikasi pembangunan yang telah digunakan saat ini. Strategi-strategi yang didasarkan pada media yang dipakai, yaitu para komunikator biasanya mengelompokkan kegiatan mereka di sekitar medium tertentu yang mereka sukai. Dan yang kedua, apa yang dapat saya lakukan dengan menggunakan radio. Yang ketiga, bagaimana caranya agar saya dapat menggunakan televisi untuk menyampaikan pesan saya. Sejumlah penelitian yang diarahkan pada strategi media tertentu telah dilakukan, terutama untuk mengetahui yang terakhir, yaitu media apakah yang terbaik untuk mempopulerkan, mengajarkan, memantapkan, mengingatkan sesuatu hal. Dan di selanjutnya ada lagi strategi desain instruksional. Umumnya yang menggunakan pendidik, mereka memfokuskan strateginya pada pembelajaran individu-individu yang dituju sebagai suatu sasaran yang fundamental. Pada desainer instruksional merupakan orang-orang berorientasi rencana dan sistem plan and system oriented. Mereka pertama-tama melakukan identifikasi mengenai A. Tujuan yang hendak dicapai, B. Kriteria keberhasilan, C. Partisipan, D. Sumber-sumber, E. Pendekatan yang digunakan, yang terakhir F. Waktu. Secara tipikal kegiatan mereka digolongkan ke dalam 3 yang luas dan saling berkaitan, yaitu perencanaan, yang kedua implementasi, yang ketiga evaluasi. Dan strategi evaluasi partisipasi, yaitu dalam strategi ini prinsip-prinsip penting dalam mengorganisasi kegiatan adalah kerjasama komunitas dan pertumbuhan pribadi. Yang diperhatikan dalam strategi ini bukan berapa banyak informasi yang dipelajari seseorang melalui program komunikasi pembangunan. Dan yang keempat, strategi pemasaran, yaitu strategi ini tumbuh sebagai suatu strategi komunikasi yang sifatnya paling langsung dan terasa biasa. Dan itu yang saya presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.